Insyaallah kita yang hadir husnul khatimah. Dan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini saya ingin membahas satu hal yang hari ini menjadi persoalan kita bersama, yang menjadi penyebab degradasi moral, runtuhnya akhlak dan moral, etika di tengah arus global yang hari ini kita hadapi bersama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara tentang persoalan karakter jahiliyah. Kemarin saya beli buku, bukan beli, dibelikan orang buku, dikasih hadiah waktu di Mekah, Bang. Beberapa hari yang lalu. Judulnya penjelasan tentang masailul jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah. Yang masalah jahiliyah itu dulu, tapi sekarang terjadi. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi maksudnya dulu jahiliyahnya, sekarang lebih jahiliyah daripada jahiliyah dulu. Jadi namanya jahiliyah modern atau jahiliyah gaya baru gitu. Penulisnya ini seorang ulama dari Madinah, Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badar. Nah, ini mesti tahu nih. Dihadiahinlah saya ini buku nih. Satu lagi tentang Al-Kabair. Dosa-dosa besar, pengarangnya sama. Bercerita saya dengan ini, tidak ada yang live kan? Saya bercerita dengan salah seorang tokoh di Saudi itu. Jadi ketika kami sedang duduk mendengarkan kajian, kan ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu ada halakoh. Ada kajian kayak gini Pak. Setelah selesai maghrib, nanti disambung setelah isya. Satu ketika saya duduk dengan salah seorang yang saya anggap beliau hafal Quran 30 juz. Karena memang kebiasaan anak-anak di situ. Dan para ada syekhnya di situ yang jaga, kita menghafal, dia tinggal store saja. Saya tanya persoalan jahiliyah itu. Saya tanya tentang persoalan jahiliyah, bagaimana pandangan antum tentang persoalan jahiliyah di era modern. Beliau menjawab sederhana, sekarang tuh lebih jahiliyah daripada dulu, katanya. Coba bayangkan. Apa maksudnya sekarang tuh lebih jahiliyah daripada dulu? Nah, nanti kita coba tinjau. Betul enggak kalimat itu? Kita ulang sedikit pelajaran kita yang pernah. Mudah-mudahan saya sudah pernah sampaikan. Kalau belum ya mudah-mudahan ini jadi materi yang baru bagi kita. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, ada 4 karakter jahiliyah di dalam Al-Quran itu. Yang Allah sebutkan. Secara eksplisit disebutkan, mungkin yang lain banyak. Di dalam buku ini tebal, sekitar 100 lebih poin kejahiliahan itu. Tapi dalam Al-Quran dirangkum ada 4 kejahiliahan itu. Karakter jahiliyah. Kata Allah, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi bighairil haqqi zannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah. Kata Allah, ada sekelompok orang di antara kalian yang berpikir seperti gaya berpikirnya orang-orang jahiliyah. Sekarang kita terjemahkan dulu jahiliyah itu apa. Bukan pakai terjemahan sendiri. Seorang ulama
Kata para ulama, jahiliyah itu adalah pra-kenabian. Jadi sebelum Nabi dibaiat menjadi Nabi, berarti umur 40, di bawah umur 40, Nabi belum dibaiat menjadi Nabi. Berarti di bawah itu kata para ulama, itu yang disebut dengan pra-jahiliyah. Ini yang disebut dengan masa kejahiliyahan. Jadi 40 ke bawah. Tapi Nabi cerdas pusat pada masa itu. Nabi cerdas. Yang lain tuh cerdas juga Pak, cerdas. Kita ambil bukti kecerdasannya. Abu Jahal, cerdas. Abu Lahab, cerdas. Abu Sufyan, cerdas. Ibnu Abbas, cerdas. Salman Al-Farisi, cerdas. Musa Al-Ash'ari, cerdas. Siapa yang tidak cerdas? Cerdas semua. Apalagi mereka sebagian daripada sahabat Nabi setelah. Jadi kapan mereka dikatakan sahabat Nabi? Setelah Nabi dibaiat jadi Nabi dan mereka masuk ke dalam Islam, barulah dikatakan sahabatun Nabi, sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia hidup di zaman Nabi, tidak masuk Islam dia, ketemu dia dengan Nabi, itu tak sahabat Nabi. Yang dikatakan sahabat Nabi itu hidup di zaman Nabi, masuk ke dalam Islam dan sama-sama dengan Nabi. Uwais Al-Qarni tidak bertemu Nabi, tapi dianggap sahabat Nabi. Hidup sezaman dengan Nabi, Nabi menceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Sampai sini paham ya Bapak ya? Ini karakternya. Ini poin yang kita jelasin. Jadi yang disebut dengan jahiliyah itu sebelum kenabian. Itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama, yang disebut dengan jahiliyah itu apa? Yang disebut dengan jahiliyah itu ketidakbermoralan. Nah, ini poin jahiliyah nih. Ketidakbermoralan. Tidak bermoral itu bagaimana maksudnya? Pada saat itu orang-orang pada masa jahiliyah itu dia enggak punya begini bahasanya. Kami ini penguasa, you budak, tunduk sama kami. Nah, itu bahasa tidak bermoralnya begitu. Tapi pada saat itu kalau ditinjau dalam tingkat kedermawanan itu jauh lebih tinggi, Pak. Jadi sekalipun mereka tidak berduit, ini orang jahiliyah zaman dulu ya, orang Arab dulu, orang Quraisy dulu. Sekalipun tak berduit, kalau tamu datang, itu mereka akan rela mencari, pokoknya harus bisa melayani tamu sebaik mungkin. Nah, itu bagusnya Pak. Sekarang kira-kira jahiliyah mana? Dulu apa sekarang? Duit banyak, jangankan tamu, semua diusir. Nah, ini contoh ya karakter gitu. Jadi orang jahiliyah, orang Quraisy dulu, itu kalau seandainya tidak ada duit, sekalipun duitnya minim gitu, tapi tamu datang itu akan dimuliakan semulia mungkin. Dan ini adalah tradisi Pak, tradisinya orang jahiliyah. Jadi kedermawanan itu bagian daripada tradisinya orang jahiliyah pada masa dahulu. Kemudian ketidakbermoralan lain itu, mereka kalau minjamkan uang itu tidak tanggung-tanggung Pak. Kalau dipinjamkan 100 juta, baliknya harus 200 juta. Itu jahiliyahnya begitu. Oh, karena beliau kan ngambil duit saya. Dan harusnya duit saya ini bisa saya pakai. Dan dia kan ngambil keuntungan dari duit saya. Nah, itu logika berpikirnya begitu. Jadi semuanya pakai logika memang. Jadi kalau dibilang enggak pinter bodoh itu enggak juga gitu. Karena waktu itu secara matematika tinggi Pak. Jadi pinjam 100 juta, baliknya harus 200 juta. Lo kan dapat untung dari situ. Kalau mau minjam silakan, enggak ya udah gitu. Sebelum Islam datang. Kedermawanan mereka diukur dengan model yang tidak bermoral juga sebenarnya. Emang mereka rajin bersedekah berbagi Pak. Jadi ketika ada kehidupannya kaum-kaum Quraisy itu, kalau ada tamu datang, sahabat datang itu kan dilayani itu Pak. Nah uniknya cara melayaninya dua. Satu dengan minum khamar, yang kedua dengan judi. Nah di cara melayaninya begitu. Jadi pokoknya datang tamu, pokoknya dibuatlah. Kalau bahasa kita sekarang nih, apa minuman keras yang paling bagus sekarang? Apa Bang Didi? Minuman yang paling trending sekarang gitu. Kamput, kamput masa dahulu atau tua lah gitu kan. Whisky, hafal Bang? Oh gawat nih. Whisky misal. Disediain tuh Pak yang paling mahal gitu. Meskipun tak berduit ya. Tapi cara mereka menghormati begitu, minum bareng. Tapi kan mabuk-mabukan tuh kan gitu. Setelah itu mereka main judi dari pagi sampai kadang
sampai dari malam sampai subuh gitu. Karena waktu itu Islam belum datang. Islam belum datang. Karena Nabi juga belum dibaiat. Hanya saja di tengah hiruk pikuk karakter seperti itu, mesti ada juga orang-orang yang punya karakter yang baik. Seperti Nabi Muhammad dijaga, Abdul Muthalib dijaga, Abu Thalib dijaga. Ada lagi namanya Ja'far bin Abi Thalib itu dijaga. Kemudian ada namanya Abbas dijaga. Itu kan paman-paman Nabi. Jadi keluarga Nabi ini sudah terbentuk secara bukan permanen ya, sudah terbentuk secara keturunan, memiliki karakter akhlak yang baik gitu. Moral yang baik. Di antara sekian banyak gitu. Abdul Muthalib itu kenapa dia tidak seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia tak punya keangkuhan, dia tak punya kesombongan. Karena Abu Thalib sadar, waktu dia datang ke Mekah, itu sebagai anak angkat. Anak angkat dari paman dia sendiri. Namanya Muthalib. Jadi Muthalib itu paman kandungnya ya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu diambil dari nama paman dia sendiri. Bukan dari bapak dia. Karena nama aslinya bukan Abdul Muthalib. Apa ibu boleh cek aja, saya lupa. Itu boleh dicek di Google, sudah keluar itu nama-namanya. Nama asli Abdul Muthalib. Itu bukan Abdul Muthalib. Siapa nama kakek Nabi? Abdul Muthalib, betul. Namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bukan nama asli. Tapi nama yang diberikan oleh penduduk Quraisy kepada Abdul Muthalib ini karena dia dibawa oleh pamannya Muthalib ke Mekah pasca meninggal bapak dia. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi meninggal bapaknya dibawa oleh Muthalib ke Mekah. Ketika masuk ke gerbang Mekah, kata penduduk Quraisy, siapa budak yang dibawa oleh Muthalib itu? Itukah budaknya Muthalib? Nah, budak itu dalam bahasa Arab abdun. Maka disebutlah Abdul Muthalib. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini, jadi Abdul Muthalib itu datang memang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Karena dia dianggap sebagai budak. Kemudian kata Muthalib, dia bukan budak saya. Dia anak daripada abang saya, kata Abdul Muthalib. Kata Muthalib itu dia anak daripada abang saya. Karena bapak dia sudah meninggal, dia saya bawa ke sini dan saya asuh. Tapi karena konsesi ini sudah melekat, karena nama ini sudah melekat kepada diri Abdul Muthalib, sampailah akhir dia disebut dengan Abdul Muthalib. Karena kelak Muthalib meninggal, yang diangkat menjadi pemimpin Quraisy pada saat itu adalah Abdul Muthalib. Yang dianggap, yang dilihat yang paling amanah, paling jujur dan paling bijaksana. Itu Abdul Muthalib. Nah, jadi karakternya menurun Pak. Abdul Muthalib punya anak, salah satunya Abdullah. Al-Haris mawjud, ada Harisah dan lain sebagainya. Di antara sekian banyak, semua anak-anaknya baik-baik Pak. Semuanya baik-baik. Tapi yang paling berwibawa 2 orang. Yang pertama Abdullah, yang kedua siapa Pak? Abu Thalib. Ini punya karakter dan kewibawaan dan kebijaksanaan. Yang lain semuanya kaya semua Pak. Semua kaya, yang paling miskin cuma Abdullah. Karena masih bersandar dengan bapaknya. Singkat cerita Bapak Ibu punya anak namanya Muhammad. Nah Muhammad ini maka disebut Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib. Nah, karena itu karakter turunan. Jadi baiknya mereka ini itu keturunan Pak. Garis keturunan. Jadi karakter Nabi Muhammad itu waktu itu kok dia tidak sama dengan anak-anak yang lain. Ya karena memang turunan kakeknya Pak. Kakeknya pada masa dia diangkat menjadi pemimpin Quraisy, itu kakeknya penyedia minuman dan makanan untuk orang-orang yang berhaji. Islam belum ada, tapi perintah haji itu sudah ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi haji itu sudah ada sebelum Nabi. Perintah haji itu sudah dari dulu Pak. Setiap Nabi punya perintah haji itu. Sehingga dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah ada perintah haji. Maka salah satu perbuatan orang Quraisy itu memuliakan kelompok itu, memuliakan para tamunya Allah itu haji. Itu adalah menyediakan makan dan minum. Nah salah satunya orang yang menemukan kembali air Zam-Zam
yang hilang ratusan tahun, 200 tahun sebelum Abdul Muthalib itu, ya Abdul Muthalib itu. Jadi Abdul Muthalib itu menemukan kembali Zamzam. Setelah kabilah Khuza'ah menutup rapat-rapat Zamzam tersebut tak jauh daripada Ka'bah itu sendiri. Nah, jadi dulu Pak, Ka'bah itu tak jauh dari Ka'bah itu ada banyak di sekitar Ka'bah itu patung-patung tempat sesembahan. Baik dari kabilah Khuza'ah, Tamim, Badr dan lain sebagainya itu tempat sembah-sembahan. Nah, kebetulan Khuza'ah ini perusak, pengkhianat, perusak, bukan jahiliyah lagi, pokoknya lebih parah daripada jahiliyah lah itu. Nah, kemudian disingkirkan, dikeluarkanlah dari kota Mekah. Kata Khuza'ah ini, kita tidak boleh keluar dengan tangan kosong. Gimana caranya? Diambillah, ditutuplah sumur Zamzam tadi, sampailah Abdul Muthalib dari masa Khuza'ah diusir sampai kedatangan Abdul Muthalib menjadi seorang pemimpin, tidak ditemukan yang disebut dengan sumur Zamzam. Jadi dalam sejarah sumur Zamzam itu pernah hilang. Dari Nabi Ibrahim, panjang ceritanya kan, dari Nabi Ibrahim turun sampai pada masa pada masa Abdul Muthalib, 200 tahun sebelum Abdul Muthalib sudah hilang, baru ditemukan kembali setelah Abdul Muthalib diangkat menjadi pemimpin. Itu pun didapat dari ilham mimpi. Nah, jadi dalam mimpi dia bertemu dengan entah nabi, entah malaikat begitu. Disuruh untuk menggali sumur. Namanya sumur barakah. Sumur barakah, sumur hidayah. Nah, maka digalilah oleh oleh Abdul Muthalib tak jauh dari Ka'bah itu, maka keluarlah yang disebut dengan sumur Zamzam. Memang betul sejarahnya pada masa itu tapi sempat hilang. Nah, kembali kepada karakter tadi. Nah, jadi turunan Pak Nabi Muhammad ini turunan di antara sekian banyak orang. Di masa itu yang disebut dengan judi biasa. Yang disebut dengan minum khamar itu biasa. Sama halnya seperti Bapak sekarang datang ke Eropa, minuman khamar itu minuman biasa. Jadi minuman-minuman keras itu minuman biasa. Alasannya sederhana Pak. Penghangat badan. Kata mereka untuk menghangat badan. Kalau tak minum itu tak hangat badan. Sama kalau Bapak datang ke mana nih daerah kita nih? Papua. Sama, begitu juga. Jadi menjadi satu kebiasaan dulu waktu itu begitu. Jadi apapun makanannya, minumannya harus minuman-minuman keras. Pada masa itu. Apapun. Sebelum Islam datang. Dan karakter jahiliyah mereka, rusaknya mereka cuma di situ Pak. Cuma di situ. Ya kalau ada perempuan cantik, kalau enggak, pokoknya siapa di antara kami, di antara mereka yang paling kaya, itulah yang paling berhak menikahi perempuan yang cantik tersebut. Nah, itu caranya. Kalau tak mau nikah, itu pandai-pandailah cara merayunya atau cara mereka kalau dia dari seorang budak otomatis anak perempuannya otomatis. Ini misal budak punya istri, budaknya pasti budak juga nih. Dan keduanya punya anak, itu otomatis budak juga. Jadi sampai kapanpun budak ya budak sampai Islam datang. Sampai sini paham Pak ya? Jadi budak selanjut turun, budak terus. Nah, karakter jahiliyah pada saat itu, kalau seandainya mereka tidak minum khamar, tidak meminum minuman khamar ini, itu tidak wow. Nah, sama dengan anak zaman sekarang. Kalau tidak narkoba, tidak yes. Sama Pak, betul Pak. Waktu itu kalau tidak main judi, kalau mereka tidak main judi, berarti mereka bukan orang kaya. Paham maksudnya ini Pak? Jadi kalau mereka tidak main judi, berarti mereka bukan orang terhormat. Artinya apa? Kita balik Pak maknanya. Kalau dia main judi, kalau dia minum khamar, berarti tandanya dia orang kaya, dia orang terhormat. Sampai di sini bisa dipahami. Begitu modelnya Pak. Kalau sekarang, sama Pak. Sekarang tuh begitu. Kalau ndak main judi, ndak yes. Bukan judi apa, tapi judi online. Paham ya? Jadi kalau ndak judi itu ndak oke sekarang gitu. Nah, ini sebenarnya Ustaz mau mengatakan jahiliyah sekarang Ustaz gitu. Bukan, kita cuma mau kasih tahu aja. Ini loh model jahiliyah pada masa dahulu gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat kondisi itu. Nah, kembali kepada poin tadi.
Kata Allah dalam poin yang pertama, zannal jahiliyah. Orang jahiliyah pada saat itu sebelum Islam datang, mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka tahu Pak, Tuhan mereka yang mereka sembah itu, patung berhala itu, yang mereka sembah itu tidak punya kuasa. Tahu mereka, tahu. Tapi ketika diajak berpikir lebih sehat, ya mereka katakan, loh patung kami kan nggak bisa ngapa-ngapain. Loh sadar loh Pak, sadar ya, patung kami nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan memberi makan, membantu kami yang susah aja patung kami tak bisa. Cuma kami butuh dia. Tahu maksudnya Pak? Dia tak bisa bantu kami, tapi kami butuh dia. Jadi gimana maksudnya itu? Melogikakannya gimana? Ya memang nggak bisa dilogikakan Pak. Kadang sehat akalnya, kadang tak sehat. Sama dengan manusia sekarang kan begitu itu. Kadang sehat, kadang tidak. Kalau lagi sehatnya datang sama Tuhannya. Kalau lagi tak sehatnya hilang akalnya Pak. Jadi ketika itu Pak, orang datang menyembah itu bukan untuk mengatakan Tuhan itu kuasa, bukan. Simbol kalau kami punya agama. Simbol kalau kami punya Tuhan. Jadi kekuasaan Tuhan, Latta, Uzza, kehebatan Latta dan Uzza itu tak terpandang. Karena memang tidak punya kekuasaan. Hanya saja kami punya gengsi yang harus kami pertahankan dari dulu sampai sekarang. Sampai sini paham ya? Kami punya tradisi yang kami harus pertahankan dari dulu sampai sekarang. Menyembah Latta, Uzza, dan beberapa patung-patung yang lain yang dianggap Tuhan itu adalah bagian daripada menjaga tradisi dahulu. Nah, jadi kalau sekarang ada orang yang menjaga tradisi judi, tradisi khamar, itu sebenarnya jahiliyahnya terlambat. Kenapa kita katakan terlambat? Dia baru jahiliyah sekarang. Itu sudah dahulu. Zamannya modern, gini, logikanya menerima modern, logikanya, akalnya menerima modern, tapi perbuatannya mengikuti jahiliyah. Ya tidak sinkronnya di situ gitu. Akalnya mengikuti perkembangan zaman, tapi perbuatannya kok masih datang ke dukun. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kok masih datang ke dukun? Kita ambil contoh. Zaman dulu main bola itu kalau di tarkam itu Pak, antar kampung itu, lomba bola antar kampung, itu biasanya kiper-kipernya itu ada dukunnya di situ. Saya tak katakan pacu jalur ya, tapi saya katakan ini bola. Itu ada dukunnya Pak. Untuk apa? Biar jaga. Pokoknya nanti biar bolanya nggak masuk Pak. Kenapa Ustaz tahu? Saya pernah ikut. Ikut apa? Ikut ngantarkan ke tempat dukun gitu. Nah waktu itu kan nggak tahu, masih kecil. Dan waktu itu saya masih kecil, saya nggak tahu. Maksudnya kenapa sih harus pakai begini? Gitu. Kita masih kelas 6 SD kalau tak salah, apa kelas 1 MTS ya gitu. Jadi kita nggak tahu tuh Pak. Kenapa harus gitu. Jadi tujuannya sederhana. Biar bola tuh nggak masuk ke gawang. Artinya apa? Akal ini menerima modern, tapi perbuatan kita sama dengan orang-orang dahulu gitu, jahiliyah. Maka disebutkan di sini zannal jahiliyah. Karakter yang paling berbahaya dari masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah mereka berpikir bahwa Allah itu tidak maha kuasa. Tuhan itu tidak kuasa. Tapi Abdul Muthalib sangat mengerti dan percaya dengan Tuhan. Maka sebenarnya begini. Abdul Muthalib itu mengetahui akan kekuasaan Allah. Di mana dia tahu? Ketika persoalan Ka'bah. Ka'bah ingin dihancurkan oleh Raja Habasyah, kata Abdul Muthalib, silahkan hancurkan, aku tak urus. Yang ngurus Ka'bah itu sudah ada. Siapa yang ngurus? Yang punya. Siapa yang punya? Azza wa Jalla. Itu Abdul Muthalib, perkataan Abdul Muthalib kepada Raja Habasyah. Sampai Raja Habasyah geleng-geleng. Ini orang nggak mikirin yang lain pokok, malah cuma datang ke sini minta kambing-kambingnya gitu. Jadi tolong kembalikan kambing-kambing saya, kata Abdul Muthalib. Setelahnya yang lain terserah. Mau kau hancurkan Ka'bah silahkan. Mau kau apakan silahkan. Sampai Abdul Muthalib ke depan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib. Kalian penduduk Mekah minggir. Minggir. Orang-orang itu mau menghancurkan Ka'bah. Ini dalam sejarahnya begitu. Orang-orang itu mau menghancurkan Ka'bah. Biarkan aja mereka menghancurkan Ka'bah. Itu urusan Tuhan. Gitu. Yang punya. Urusan yang punya. Itu Pak mengapa
Abdul Muthalib tahu bahwa Ka'bah itu bukan punya diri dia. Kami cuma disuruh untuk menjaga. Tapi yang lain tak begitu, Pak. Yang lain tidak begitu. Yang lain paham bahwa cara berpikir mereka itu memang jahiliyah. Ya ada Tuhan. Mereka beranggapan ada kekuatan-kekuatan gaib yang mereka terima. Dan itu bukan dari patung mereka. Kembali kepada poin tadi. Dhannal jahiliyah. Dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah setelah Islam datang, Nabi Muhammad membawa risalah ini. Risalah inilah yang kemudian ditolak secara mentah-mentah oleh orang kafir Quraisy. Alasan penolakannya sederhana, gengsi. Yang kedua, tidak mau budaya mereka, tradisi mereka ini terhapuskan oleh datangnya agama yang baru yang oleh mereka sadar kebenaran agama ini tapi mereka tolak. Nah, ini poinnya, Pak. Poinnya. Orang zaman dulu kedatangan Nabi Muhammad itu sadar. Sadar dengan kedatangan risalah Islam. Sadar akan kebenaran Islam. Itu sadar. Sadar, Pak. Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu, Abu Sufyan tahu. Semua pemuka Quraisy itu tahu kebenaran Islam. Tapi mengapa mereka tidak mau memeluk kebenaran itu? Alasannya sederhana. Satu, tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang. Yang kedua, gengsi. Yang ketiga, ada yang ketiga, ada. Ini urusan kekuasaan, urusan jabatan. Kami kan pemimpin. Kalau nanti masuk ke dalam agama Muhammad, runtuh kepemimpinan kami. Runtuh kekuasaan kami. Jadi setiap mereka ini memegang kabilah masing-masing. Kayak Abu Sufyan, dia pegang kabilahnya dia, Pak. Pengikutnya banyak. Karena kekayaan dia. Abu Lahab punya masa yang banyak. Kemudian Abu Jahal punya masa yang banyak. Dan semua mereka punya masa, Pak. Abbas punya masa. Punya orang-orang pengikut. Kalau bahasa kita ini punya fans-fansnya lah. Mereka takut akan kehilangan seperti ini. Kalau Islam masuk, Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, otomatis orang-orang ini tidak akan mengagung-agungkan lagi orang-orang yang tadi. Sampai di sini paham, Pak? Itu yang disebut dengan pada saat itu mereka tidak mau memeluk Islam. Gengsi, takut budaya hilang, takut jabatan hilang. Tiga ini yang paling besar, Pak. Berarti bukan persoalan Tuhan, Ustaz. Bukan. Secara garis besar mungkin nampaknya persoalan Tuhan. Tapi sebenarnya bukan itu. Sama halnya dengan kondisi Nabi pindah di Madinah. Ada yang masuk Islam terpaksa, tapi tujuannya ingin membunuh Nabi. Sakit hati gara-gara Nabi diangkat jadi khalifah, pemimpin. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi kalau ada yang sekarang begitu beda tipis dengan jahiliyah zaman dulu kan. Ada kan orang-orang yang sekarang takut tersingkir dari jabatannya. Ada orang-orang sekarang yang tak percaya dengan Allah. Tapi dia sholat, dia puasa, dia zakat, kedukun jalan, judi jalan, khamar jalan, korupsi jalan, sholat jalan. Itu imbang. Dunia akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa begitu. Nah, kembali kepada poin tadi. Itu namanya zannal jahiliyah. Jadi gaya berpikirnya. Nah, kalimat ini, ayat ini turun dalam perang Badar. Dalam perang Uhud. Jadi ketika dalam perang Uhud itu, Pak, kaum munafik ikut berperang sama Nabi. Kata kaum munafik, itu kan kita sudah menang. Di bawah itu ada harta rampasan. Yuk kita ambil sebelum diambil orang. Turun, Pak. Orang munafik ini ngajak pemanah-pemanah yang di atas. Yang oleh Nabi jangan turun, kata Nabi. Jangan turun. Tapi mereka tetap turun. Akhirnya kan mereka diserang oleh Khalid bin Walid. Dari Jabal Uhud yang tinggi itu. Itu mereka turun, Khalid bin Walid datang memerangi kembali. Menanglah orang kafir Quraisy di situ. Pada perang Uhud yang kedua. Jadi perang Uhud yang pertama menang mereka. Mundur nih rombongan Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Mundur Khalid bin Walid. Orang munafik yang ikut berperang menghasut. Yuk kita turun ambil harta rampasan. Itulah terjadi terbunuhnya Hamzah itu, Pak. Yang bunuh Wahsy. Nah, Wahsy masuk Islam. Minta maaf sama Nabi. Kata Nabi, aku maafkan tapi kau jauhkan wajahmu dari diriku, kata Nabi.
Nabi bilang sama Wahsy, aku maafkan dirimu, tapi jangan kau jauhkan wajahmu dari diriku. Nabi masih sakit hati sebenarnya. Tapi Nabi kok sakit hati, Ustaz? Manusia, Pak. Innama ana basyarum mithlukum. Tapi diobati. Tapi Nabi sudah maafkan. Bukan berarti Nabi tak mau bertemu ya, tapi Nabi sudah maafkan. Kembali kepada poin tadi. Nah, ini poinnya, Pak. Kata ketika dalam perang itu, kan kalah nih. Yang perang Uhud kedua kalah. Apa kata orang-orang munafik tadi? Kata Muhammad, kita pasti menang. Kata Muhammad, kita dibantu. Kata Muhammad, Allah akan turunkan bantuan untuk kita. Lah kok kita kalah? Paham sampai di sini, Pak? Sehingga kata mereka, ini gaya berpikirnya. Kata Muhammad, kita bakal menang. Kata Muhammad, Tuhan bakal bantu. Toh buktinya kita kalah. Nah, ini kata orang munafik dalam perang Uhud yang kedua. Sehingga, Pak, di tengah kecamukan itu, orang munafik ini kabur, Pak. Lari dia. Orang-orang ini lari. Dia yang buat rusuh, dia yang menghasut, dia yang memaksa orang turun, dia yang mengambil rampasan, dia yang cinta terhadap duit, cinta terhadap harta, dia pula yang kabur. Sehingga dalam perang itu baginda Nabi luka nih, sampai di sini ya luka nih. Luka, termasuk luka parah lah Nabi waktu itu. Oleh Ibnu Mas'ud, Musayyab dibawa ke pinggir Nabi, kemudian mereka mengasingkan diri. Bapak Ibu, yang dimaksud di sini adalah ayat ini turun. Orang-orang yang tadi ikut berperang, mereka bilang, Tuhanmu tidak kuasa. Katanya Tuhan mau bantu, tapi kok nggak bantu. Nah, sama dengan manusia sekarang. Manusia sekarang tuh begitu berpikirnya, Pak. Dia sholat, Pak. Seolah-olah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku serahkan segalanya untukmu. Tapi judi main juga, korupsi jalan juga, datang ke dukun jalan juga, mengamankan jabatan iya juga, cinta terhadap manusia iya juga, semua dibuat, Pak. Kalau dulu jahiliyah dulu itu cuma sampai di situ, Pak. Tapi sekarang semuanya dibuat, Pak. Karena saking modernnya, sholat jalan, syirik jalan. Dulu tidak ada, Pak. Sholat mereka tidak Islam kok. Mereka tidak Muslim. Tapi mereka melakukan syirik. Ya, karena mereka nggak percaya sama Tuhan. Itu jahiliyahnya. Kalau sekarang tidak. Muslim iya, sholat iya, puasa iya, syirik jalan. Dukun jalan. Judi jalan. Pertanyaannya lebih parah mana? Orang zaman dulu, jahiliyah dulu, lebih beradab daripada manusia jahiliyah sekarang. Manusia yang sekarang sangat tidak beradab kalau sedang keluar. Jadi kalimat Allah dalam Al-Quran itu betul, Pak. Balhum adal. Manusia kalau tidak punya iman, dia tidak beradab, Pak. Lebih parah daripada binatang. Coba bayangkan. Sholat dia, Muslim dia, menganiaya orang dia. Sholat dia, Muslim dia, mengkapling laut dia. Sholat dia, puasa dia, zakat dia, semua dia buat. Tapi mengambil harta orang lain secara paksa. Tapi itu lebih parah daripada jahil. Zaman dulu enggak begitu dia. Enggak begitu dia. Jahiliyah dulu, Pak. You punya berapa? Minjam duit 100 juta, balikin 200 juta. Selesai, Pak, sampai di situ. Berarti dia harus ngembaliin 200 juta. Kalau sekarang tidak. You pinjam duit berapa? 50 juta. Kalau you tidak sanggup bayar, aku ambil rumahmu, ambil istrimu, ambil TV-mu, ambil tanahmu. Lebih jahiliyah mana? Lebih jahiliyah sekarang. Sangat-sangat jahiliyah sekarang. Dulu masih ada kemanusiaan. Sekarang tidak punya, Pak. Nurani itu tidak ada sekarang. Ini karakter jahiliyah. Jadi kalau dibilang masalah jahiliyah, memang persoalan kita sekarang nih jahiliyah modernnya lebih tinggi memang. Dulu tidak ada namanya judi online, sekarang judinya online, Pak. Judi konvensional main, online jalan. Jadi dua-duanya. Kalau dulu judinya itu hanya untuk membahagiakan diri. Bukan untuk mencari kekayaan lebih, tidak. Ya memang ada juga tujuan judi itu pada masa Nabi itu. Jadi ketika Nabi masuk ke Madinah, Nabi lihat tuh ada orang sedang minum khamar dan main judi.
Nabi tanya, ngapain kalian? Sedang main, sedang minum khamar, Pak. Turun ayat. Kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jadi ketika Nabi jalan, di hadapan Nabi ada orang sedang minum khamar, main judi. Kemudian Nabi lewat. Ketika Nabi lewat, mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, fihima ithmun. Di dalamnya itu ada dosa. Dan ada manfaat. Manfaatnya sedikit, dosanya besar, mudaratnya besar. Itu sebab turun ayat. Belum diharamkan. Belum diharamkan. Baru dikasih tahu manfaat dan mudarat. Yang kedua, sedang sholat. Tiba-tiba yang mimpin sholat ini orangnya habis minum. Ternyata ketika baca ayat, ada ayat yang salah. Turun ayat lagi. Kata Nabi, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kalian sedang mabuk. Karena kalau dia sholat mabuk, tidak jelas. Yang ketiga, turun perintah terakhir. Kata innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaiton, kata Nabi. Itu pengharaman secara qat'i, mutlak. Khamar, judi digandeng dua-duanya, Pak. Karena waktu itu dua-dua ini selalu berbarengan sampai sekarang. Orang main judi, kalau Bapak Ibu datang ke kasino itu, judi mesti ada jualannya. Apa jualannya? Minuman khamar, ada whisky-nya, ada itunya, ada Jack Daniel-nya kan. Wis kok tahu kan gitu. Ada Jack Daniel. Begitu, Pak. Main domino jalan, jualan khamarnya jalan. Karena bergandengan. Waktu itu judi dan khamar itu gandeng. Sebagai satu tradisi bagi mereka. Sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu masuk ke bar-bar itu, judinya jalan. Kalau Bapak Ibu main apa namanya ini? Biliar itu. Sama biasanya kalau biliarnya yang ada barnya, itu mesti jualannya juga khamar itu. Ada khamarnya. Ada minuman-minuman kerasnya gitu. Nah, jadi tradisinya sama gitu. Dari dulu sampai sekarang. 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi, rijsun min amal syaitan. Fajtanibuhu. Kata para ulama Al-Quran mentafsirkan kalimat fajtanibuhu. Kalimat fajtanibuhu diartikan wajib menjauhinya. Perintah meninggalkan itu menjadi wajib. Maka hukumnya secara qat'i. Mau sedikit Bapak Ibu minum, mau banyak Bapak Ibu minum, tetap aja haram. Misal, Ustaz kami minum khamar cuma sedikit setetes, ndak mabuk dong Ustaz, haram. Ustaz, kami main judi cuma jongkok-jongkok aja nya Ustaz, haram. Nah, ini bentar lagi nih Pak. Sekarang, bukan bentar lagi, sekarang nih berarti. Hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad 17 Agustus. Nah, ini yang kita khawatirkan jangan sampai refleksi kemerdekaan itu dihiasi dengan perjudian. Kok bisa Ustaz katakan begitu? Nah, ini kita kasih tahu sedikit. Bapak Ibu, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan at-tafrih. Al-la'bu. Hiburan, permainan. Itu dibenarkan dalam Islam. Boleh Pak, boleh. Cuma permainan itu apapun permainannya. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Permainan-permainan, semua permainan apapun itu. Bisa diharamkan jika ada unsur perjudiannya. Misal. Bapak Ibu buat lomba baca Quran dalam masjid. Setiap orang datang bayar. Daftarnya bayar 50.000. Pesertanya ada 20. 50 kali 20 berapa? 1 juta bang. Ngitung itu pun susah. Sama saya jadi mikir juga bang. 50 kali 20 berarti 500. Kali 2 lah, 5 kali 2 kan 1 juta. Kalau 1 juta ini Bapak jadikan hadiah, maka jadilah lomba baca Quran tapi judi.
Sampai sini paham ya? Bisa dipahami belum Bapak Ibu? Saya ulangi sekali lagi. Misal, ini lomba baca Quran. Atau lomba solawat lah. Kalau baca Quran terlalu ekstrim Ustaz. Ya oke lah, solawat lah, agak turun sedikit lah. Lomba baca Quran di masjid. Setiap peserta bayar 100.000. Ada 20 peserta. Berarti 2 juta duit pendaftarannya kan. Dibelikanlah ke hadiah. Duit 2 juta ini jadikan hadiah. Yang menang dapat duit 2 juta. Paham sampai di sini? Ini jatuhnya judi. Judi. Disepakati oleh para ulama model seperti ini haram dan ini judi. Kenapa begitu kok bisa judi Ustaz? Karena mereka memperebutkan duit yang sudah mereka masukkan. Saya daftar 100.000. Berarti kan saya harus dapat duit saya balik. Jadi yang saya dapat berapa? 1.900.000. 1.900.000. Jadi saya masukkan duit 100.000 untuk mendapatkan yang 1.900.000 tadi. Spekulasi. Ya kalau menang dapat, kalau tak menang ya habis. Bahasa lainnya sedang bertaruh. Sampai di sini paham? Nah, sekarang kita masukkan kepada 17 Agustusan. Kalau modelnya seperti ini tradisi 17 Agustusan. Yang kita buat dalam setiap perlombaan. Maka semua perlombaan yang kita buat dengan model seperti ini. Sedang kita hiasi dengan perjudian. Hukumnya haram. 1. Sampai di sini bisa dipahami Pak. Ada yang buat begini Pak? Kalau ada yang buat begini. Cepat sadar, tarik duitnya. Ganti dengan duit, cari donatur. Pak, kami butuh duit. Tolong jadi donatur kami untuk lomba makan kerupuk. Juara satunya 2 juta, juara 2-nya 1 juta. Saya kira banyak yang mau ikut tuh kalau segitu hadiahnya kan. Kalau itu boleh, boleh Pak, tak ada masalah. Duitnya dari donasi. Atau duitnya dari para donatur-donatur yang dikumpulkan untuk hadiah. Bukan diambil dari peserta. Kalau diambil dari peserta untuk hadiah jatuhnya taruhan. Kalau diambil dari peserta untuk membeli minum mereka. Untuk menyediakan peralatan mereka. Boleh, boleh tak masalah. Untuk fasilitas boleh. Untuk ID card boleh. Untuk minuman boleh. Untuk snack tidak ada masalah. Yang salah kalau untuk taruhan. Nah itu yang tidak boleh. Nah, ini tolong diingat-ingat Pak. Apapun perlombaannya. Termasuk perlombaan yang ada di dalam 17 Agustusan. Itu jangan sampai kita kotori. Jadi jangan sampai kita kotori kemerdekaan kita nih. Yang suci itu. Dengan perbuatan kejahiliahan kita. Kita kotori agama. Kita kotori kemerdekaan kita. Dua-duanya jahiliyah Pak. Lebih baik kita tidak usah merdeka. Sementara kita masih dalam perjudian. Apa merdekanya kita? Tidak ada. Kita masih dalam perjudian. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua. Zonnal jahiliyah sudah yang pertama. Yang kedua. Hukmul jahiliyah. Berfikir. Hukumnya hukum jahiliyah. Kita masih ngambil hukum-hukum jahiliyah. Tradisi-tradisi adat. Adat-adat istiadat. Yang bertentangan dengan agama. Kita masih pakai. Masih ada di Riau ini. Kalau tidak nikah secara adat. Maka tak sah nikahnya. Sekalipun dia nikah secara agama. Jadi kalau ada yang nikah secara agama. Tapi tidak nikah secara adat. Secara adat dia tak sah nikahnya. Mereka tetap dikatakan zina. Kalau ada begitu itu keterlaluan Pak. Tapi ada. Tapi ada. Yang ketiga. Kami pengen Ustaz bagi warisan itu semuanya sama rata. Biar adil. Kira-kira adil itu baik enggak? Adil itu baik enggak Pak? Bu? Baik ya, adil itu baik ya. Tapi baik tapi tidak pada tempatnya. Kita adil sama manusia tapi kita tak adil sama Tuhan. Baik enggak? Baik enggak? Kita adil sama manusia tapi kita tidak adil sama Allah. Adil baik enggak? Sama Pak. Jadi orang sekarang bagi harta warisan itu sesuai dengan porsi adat. Dalam tradisi adat kami. Di sono per laki-laki tak perlu dapat warisan. Yang harus dapat warisan itu perempuan aja. Laki-laki tak perlu.
Sekarang saya tanya, ada nggak Al-Quran berkata demikian? Tidak ada. Hukum waris mutlak dikembalikan kepada Al-Quran. Mutlak. Hukum waris mutlak dikembalikan kepada Al-Quran. Semua pembagiannya sudah ada dalam Al-Quran. Tidak perlu cari kreasi, tidak perlu kreatif dalam mencari hitungan-hitungan tentang waris. Sudah ada dalam Al-Quran semuanya. Dalam surat An-Nisa dari awal sampai akhir sudah ada semua di situ. Berapa perempuan, istri berapa, anak berapa, anak laki-laki berapa, paman berapa, mertua berapa, mertua tidak dapat. Orang tua berapa, adik-beradik berapa, ada semua Pak. Ada semua. Jadi tidak perlu kita kreatif-kreatif mencari hitungan-hitungan. Pokoknya Pak Ustadz kami pengen adil biar kami ini semua terjaga ukhuwahnya. Haram hukumnya, haram. Membagi warisan secara merata hukumnya haram. Karena tak merujuk kepada Al-Quran. Kecuali dibagi dulu sesuai porsinya dalam hukum waris. Disepakati setelahnya. Setelah dibagi, ditandatangani pakai akta notaris. Beliau dapat setengah, beliau dapat seperempat, disepakati Pak. Pakai akta notaris biar nggak kelahi. Biar jelas. Ini persoalan ini sensitif. Membawa orang ke neraka. Jadi perbuatan yang bisa mengajak cepat ke neraka yang begini-begini nih Pak. 1.000 rupiah kita makan, bukan hak kita masuk neraka kan. Haram jatuhnya Pak. Baik. Setelah disepakati, setelah semuanya selesai dalam hitungan waris sesuai. Baru kemudian kumpul balik, kami bagi rata. Maksudnya bagaimana? Saya kan dapatnya lebih banyak nih. Nih saya kasih buat adik-adik saya. Boleh, tak ada masalah, itu haknya Anda. Setelah dibagi dalam hukum waris. Setelah itu boleh bebas. Tapi kalau selagi sudah wafat dia, dibagi langsung secara merata, semuanya penghuni neraka. Haram semua. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kok cepat kan Ustaz bilang neraka? Ya kalau dia tak tobat, dia masuk neraka Pak. Tidak mungkin tidak tobat masuk surga dia. Sampai di sini paham. Nah, ini persoalan waris nih Pak. Jadi persoalan waris ini sensitif. Yang banyak kita temukan sekarang begitu. Oh tradisi kami tidak begitu Pak. Tradisi kami itu yang laki-laki itu tidak lagi dapat warisan. Yang dapat warisan itu cuma perempuan. Pertanyaannya tradisi mana? Pertanyaannya siapa yang buat tradisi? Lebih percaya pada tradisi apa pada Tuhan? Mau ikut syariat Islam atau ikut tradisi? Kalau ikut tradisi, jahiliyah dia berarti. Karena orang jahiliyah dulu begitu ngikutnya Pak. Nah sekarang kalau kita kembalikan ke tradisi, lihat tradisi 17 Agustusan. Apa tradisi 17 Agustusan? Yang kita hiasi dengan dosa dan kemaksiatan. Apa contohnya? Joget-joget. Pak Bu, kalau mau bikin acara pakai musik, bisa enggak jangan campur laki-laki perempuan? Kalau bisa, dan bisa enggak musiknya, mohon maaf. Bisa enggak musiknya, lagunya itu yang sehat? Kusat begitu. Karena banyak yang tidak sehat Pak. Banyak yang tidak sehat. Jadi kita menghiasi apa sekarang? Kita nisat dalam sudah lagunya poco-poco, patah pinggang dan patah yang lain. Tapi kemudian ditutup dengan doa. Paham maksud saya ini? Acaranya campur baur laki-laki perempuan. Didahului dengan tausiah, diakhiri dengan doa. Di tengah-tengahnya joget biduan. Sekarang coba pakai nalar logika yang maksudnya apa itu? Di depannya ada orang yang bertausiah. Di tengah-tengahnya biduan joget. Nggak pakai kerudung, pakai celana sempit. Di akhirnya ditutupi dengan kita doa bersama. Semoga kita berkah. Pertanyaan saya. Itu nyambung apa tak nyambung gitu? Apa? Penghinaan. Kalau bahasa pencampuraduan.
mencampur adukkan agama dengan hal-hal seperti itu. Mohon maaf Pak, tradisi itu kalau dibiarkan, ingat kalimat ini Pak ya, kalau dibiarkan. Ini gara-gara zaman dulu dibiarkan, akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang ada musiknya, ada jogetnya. Uniknya lagi, ada gaya baru tradisinya sekarang. Joget balon, joget kursi. Lomba-lombalah ingin duduk di kursi di situ. Yang uniknya, yang berlomba laki-laki perempuan. Campur. Ya saya enggak mau suuzon Pak. Tapi memang nampak di mata begitu. Gimana kita mau suuzon? Itu faktanya begitu. Itu tradisi yang menyesatkan itu Pak. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung boleh silahkan, tak ada masalah. Tapi faktanya begitu. Tapi ini kan refleksi kemerdekaan. Janganlah begitu-begitu diatur dengan agama. Sikit-sikit agama, sikit-sikit agama. Inilah yang merusak nih Pak. Nah yang gaya-gaya begini yang merusak. Sama yang tadi, yang dikatakan oleh kaum munafik tadi. Katanya Tuhan ada, mau bantu kita. Mana buktinya? Nah sekarang dibaliknya Pak. Masa yang kayak gini ada Tuhan. Yang kayak gini-gini ada Tuhan. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu. Udahlah singkirkan, ini tak urusan, ini kan urusan hiburan. Dalam hiburan nggak perlu ada Tuhan, nggak perlu ada agama. Orang cuma sekedar bersentuhan biasa aja kok. Masalahnya sentuhan biasa itu Pak. Dari sentuhan biasa jadi luar biasa. Kontak ya dek, kontak ya. Laki orang Pak, bini orang Pak. Gara-gara joget balon tuh Pak. Bisa suka dengan laki-laki orang. Kan masalah tuh. Sampai di sini bisa dipahami Pak. Sederhana. Lomba kita cuma makan kerupuk. Tapi kita seret anak-anak kita ke dalam neraka. Hanya gara-gara mempertaruhkan uang 100.000. Jadi mohon maaf. Tradisi-tradisi seperti ini harus kita perbaiki. Kemudian malam harinya, refleksi kemerdekaannya, malam harinya pakai musik, organ tunggal. Sampai jam 1, jam 2. Di belakangnya ada minuman khamar, ada narkobanya. Di depannya ada biduannya. Nggak ada doanya lagi. Nah, itu masih mending lah. Nggak ada tausiahnya. Aku kan oke-oke juga lah. Tapi pembukaannya baca Quran. Ya sama aja Pak. Ya maksud saya adalah tradisi seperti ini. Itu telah mendarah daging. Yang setiap tahun Bapak Ibu lihat itu. Saya ambil contoh. Saya pernah mengatakan joget bagi perempuan itu merujuk dari pandangan para ulama yang saya pahami. Itu hukumnya haram. Perempuan yang berjoget di hadapan laki-laki yang lain yang bukan muhrimnya. Itu bagi kami merujuk kepada pemahaman guru kami haram. Jadi Pak ada satu masjid di Pekanbaru ini. Ketika saya bilang begitu pas 17 Agustusan joget-joget mereka. Joget-joget mereka buat video. Dikirimnya ke saya. Nih kami sedang joget. Katanya. Mana haramnya itu? Coba bayangkan. Ya terserah. Mau enggak mau itu urusan dia. Enggak urusan kita. Kita sudah sampaikan. Akhirnya saya diblokir. Pak. Enggak boleh lagi ngisi di masjid itu. Alhamdulillah. Saya bilang. Lebih baik tidak mengisi daripada kita sakit hati. Capek-capek kita ngomong tapi enggak ada gunanya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini tradisi. Itu yang kedua. Nah, ini kalau kita panjangkan lagi. Masih ada 2 lagi. Kalau mau dikaji lagi selesai Pak. Ini jahiliyah. Begitulah masa jahiliyah pada saat itu. Yang hari ini generasi jahiliyah itu terus berkembang. Jadi masa jahiliyah ini terus berkembang. Jangan sampai kita menodai perjuangan para ulama-ulama kita. Nabi membawa Islam dengan baik. Kita datang mencampur adukkan dia. Orang zaman dulu kafir. Itu agamanya tahu. Besok engkau sembah agamaku. Dan hari ini aku sembah Tuhan kalian. Kata Nabi, kita beda. Agamamu, agamaku. Agamaku. Sekarang tidak. Yuk sama-sama. Lebih parahnya lagi dicampur. Lebih parahnya lagi dicampur. Apa maksudnya? Minum khamar iya, mabuk iya, narkoba iya, sholat jalan. Doa oke. Solawatan oke. Dalam solawatan pun ada tradisi joget-joget biduan pakai pakaian sempit. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang ingin kita ambil kesimpulan.
Tadi ada 4 karakter jahiliyah, 2 yang sudah saya sampaikan. Hukum zannal jahiliyah, berpikir gaya jahiliyah, dan hukum-hukum jahiliyah. Maksudnya apa? Kita sama-sama memperbaiki tradisi-tradisi yang sudah ada, yang menyeleweng dan menyimpang, yang sadar dan tahu, perbaiki. Tinggalkan. Udah nggak saatnya Pak kita begitu. Kita ini di akhir zaman. Kalau di akhir zaman tuh cari selamat aja Pak. Cari aja selamat. Jangan cari yang lain. Jangan cari murkanya Allah. Cari selamat. Kita ini pengen cari selamat. Maka jangan sampai hal-hal kecil kita hiasi dengan perjudian yang mungkin kita tak tahu. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu. Permainan apapun yang kita buat, kalau ada unsur taruhannya, jatuhnya judi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada pertanyaan kan Bapak Ibu? Mesti enggak ada. Apalagi dah jam segini nih Ustaz. Oke lah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini ada baiknya, ada berkahnya, bisa menambah pengetahuan kita untuk bisa tetap istiqamah dalam kebaikan, terus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang sedikit yang berakibat fatal dan merusak amal ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.